Shalom saudara, kita jumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Semangat Pinang, edisi Senin 31 Maret 2025. Saudara, kita akan memasuki episode terakhir dari seri hidup di zaman yang bengkok dan gelap ini. Mari kita berdoa sebentar. Bapa surga, kami bersyukur karena meskipun kehidupan di dunia ini dipenuhi dengan berbagai masalah, kami punya tuntunan firman Tuhan yang menolong kami untuk tetap punya pengharapan di dalam Engkau, dan kami akan belajar kembali dari firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskan dan berkati kami semua yang mendengar, agar kami boleh diterangi oleh firman-Mu, kebenaran, dan kami boleh mendapatkan penghiburan dan bahkan peringatan akan kehidupan kami, supaya kami tidak keluar dari kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Nah, saudara, hidup di zaman yang bengkok, salah satu tips atau salah satu hal yang harus kita miliki adalah kesadaran bahwa memang bumi ini atau dunia kita ini adalah dunia yang dipenuhi atau diisi dengan berbagai tragedi, diisi dengan berbagai kegelapan, penderitaan, dan kesusahan. Nah, saudara, baru-baru ini dunia dikejutkan dengan besarnya dampak gempa yang terjadi di Myanmar dan sampai ke wilayah negara lain, Thailand ataupun ke Tiongkok. Saudara, bila kita melihat video-video itu mungkin kita menjadi terkejut. Bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Tapi itulah saudara, dan Tuhan Yesus bahkan sudah memprediksi, sudah menubuatkan bahwa dunia ini akan dipenuhi dengan bencana termasuk di dalamnya gempa. Saudara, saya mengajak kita melihat dari Lukas 13 ayat 1 hingga 5. Demikian bunyinya. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi ada peristiwa yang mengejutkan orang-orang pada waktu itu. Saudara, Pontius Pilatus yang kita kenal di tokoh yang mengadili Yesus, yang berusaha untuk menyelamatkan Yesus, tetapi karena dia didesak oleh orang banyak, akhirnya dia menuruti keinginan mereka dan membunuh Yesus dengan cara menyalibkan. Kita seringkali mengira Pontius Pilatus orang yang punya belas kasihan. Pontius Pilatus adalah orang yang keras, saudara. Di sini dikatakan ada orang-orang Yahudi yang sedang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Pilatus itu datang dan membunuh mereka, bahkan darahnya dicampurkan dengan darah korban yang hendak mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, menjawab orang-orang yang membawa berita itu. Sangkamu, orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Saudara, ketika saya melihat video gempa yang terjadi di negara tetangga kita, saya membaca beberapa komentar. Sebenarnya bukan beberapa, tapi banyak komentar, saudara. Kita tahu bahwa negara seperti Thailand baru-baru ini mereka melegalkan atau menyetujui pernikahan sesama jenis, karena ini negara sangat terpengaruh oleh cara berpikir dan gaya hidup orang Barat yang sudah lama lebih dahulu melegalkan hal itu. Dan kita juga tahu bahwa negara Myanmar adalah negara yang begitu tertutup, dipimpin oleh pemerintahan militer yang dikenal sebagai otoriter. Dan saya membaca komentar itu, banyak yang bahkan bersyukur karena itu mereka anggap adalah semacam hukuman Allah kepada negara tersebut. Saudara, tanggapan dari Tuhan Yesus ini justru harus mengingatkan kita sebagai orang-orang Kristen agar kita tidak punya pikiran seperti pikiran orang di dunia ini. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Apa maksudnya? Kita baca lebih dahulu kelanjutannya. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Jadi ada peristiwa tragis yang lain. Menara di dekat kolam Siloam itu rubuh dan menimpa 18 orang mati, sehingga 18 orang sehingga mati, ya. Tuhan Yesus membuka pikiran banyak orang yang mengira
Orang yang mengalami tragedi seperti ini pastilah dia punya dosa yang lebih besar daripada orang lain. Tanggapan Yesus, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan? Saudara, seringkali kita lupa atau kita abai bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, Allah yang akan menghukum dosa, Allah yang sudah memberitahu kita jauh-jauh hari bahwa Dia sudah menyiapkan neraka, tempat di mana Dia akan menghukum semua orang berdosa yang tidak bertobat, setimpal dengan kejahatannya. Dan dosa itu bukan hanya kita berdosa kepada sesama kita atau kita berdosa kepada makhluk-makhluk lain yang ada di planet kita ini, tetapi kita berdosa terutama kepada Allah, pencipta langit dan bumi, Allah yang kekal, yang maha kudus, yang memberikan kita kehidupan, memberikan kita anugerah dan bahkan kesempatan. Tapi dalam hidup kita mengabaikan, kita melanggar, kita melukai hatinya, dan suatu hari Allah akan menyelesaikan waktu kesempatan itu, dan Dia akan menjatuhkan hukuman yang kekal itu. Dan Tuhan Yesus adalah orang yang paling banyak berbicara, memperingatkan tentang keberadaan neraka itu. Dan saudara, kita perlu ingat peristiwa bagaimana ketika Tuhan Yesus mengunjungi kota-kota tertentu dan ada orang-orang yang kerasukan roh-roh jahat atau setan-setan. Roh-roh jahat itu segera mengenali siapakah Yesus dan mereka begitu ketakutan dan mereka berkata, apakah maumu, ya apakah engkau mau menghukum kami sebelum waktunya? Jadi iblis atau setan-setan mengetahui bahwa Tuhan Yesus itulah yang berwenang untuk menghukum orang-orang yang berdosa, pihak-pihak yang melawan Allah pada akhirnya. Itu sebabnya mengapa Yesus mencoba mengkoreksi pemikiran banyak orang di dunia ini bahwa kalau ada orang mengalami tragedi dalam hidupnya, maka orang itu punya dosa yang lebih besar daripada orang yang tidak mengalami. Sehingga Yesus 2 kali mengatakan kalimat, kalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Kalau begitu, saudara, ini harusnya mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan di dalam dunia ini. Orang yang hidupnya baik-baik saja, yang aman-aman saja, belum tentu benar-benar aman, apalagi kalau dia di luar Yesus Kristus. Tapi sebaliknya, orang yang sudah berada di dalam Kristus Yesus masih bisa mengalami tragedi, bisa mengalami penderitaan, kesusahan yang berat, bahkan kematian yang tragis. Tetapi kalau sudah dia percaya kepada Kristus, kalau dia sudah menjadi anggota warga kerajaan surgawi, penderitaan bahkan kematian yang mengerikan itu tidaklah menjadi penentu hasil akhir dari hidupnya, melainkan justru dia memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, saudara, di tengah tragedi yang menimpa dunia kita ini, kalau tidak level nasional atau global seperti bencana alam yang terjadi di Myanmar, tetapi banyak orang yang hidup mengalami penderitaan yang berat di level mikro, yaitu di level individu atau satu keluarga. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, kita harus punya simpati, kita harus berempati, kita harus ambil bagian dalam upaya untuk meringankan atau menanggulangi dampak-dampak dari penderitaan itu. Sambil kita bersaksi, sambil kita berusaha untuk meyakinkan orang bahwa ada ancaman yang lebih besar, penderitaan yang lebih besar, kebinasaan yang lebih mengerikan, yaitu kalau berjumpa dengan Allah dalam murkanya dan kita belum berdamai dengan Dia. Kiranya renungan ini boleh menolong kita sekali lagi untuk menilai hidup kita, menilai hidup orang lain, menilai keadaan zaman ini dengan cara Tuhan menilai, bukan dengan cara pada umumnya, manusia pada umumnya. Saudara, kiranya kita boleh ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan orang dari kebinasaan yang cara demikian, kata Tuhan Yesus. Sampai jumpa di episode lainnya. Kita akan melanjutkan minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara.